Kita ucapkan ahlan wa sahlan, selamat datang kepada Saudara Kiram Pembaling Nasional dari Damai Indonesia di TV Terlebih kita ucapkan ahlan wa sahlan atas kehadiran Ustaz Pembaling di masjid kita, Masjid Al-Ma'amah Tanjung Burung, Kelurahan 33 Palembang. Wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri. Assalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa qawwala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana ighfir lana bi futuhil arifin. Amin ya rabbal alamin. Akhirnya muqaddimi yang sama-sama kita muliakan segenap para alim ulama, para asatidz, para ustazah, para pimpinan pondok pesantren, yayasan, majelis taklim, tokoh masyarakat, tokoh adat, nenek, mama, jadi pandai, segenap aparatur pemerintahan, segenap pengurus masjid Marhamah Al-Marhamah. Untuk khusus kita muliakan hadir di tengah kita yaitu tokoh kita Al-Mukarram, ada Bapak Kiai Haji Rosyidi, yang mana orangnya kan? Doakan beliau panjang umurnya, amin, usianya wafat kelak meraih husnul khotimah. Hadir tengah-tengah kita Bapak Kapolsek kita, Bapak Kapolsek yang santun, yang ramah, yang super, asli wong kita kali, yaitu Al-Mukarram Bapak Kompol Wira Satria. Beliau ini sudah melalang buana se-Indonesia. Sekarang balik ke Palembang. Alhamdulillah. Balik sudah jadi Kapolsek kita. Alhamdulillah. Doakan beliau pada umurnya, berkah jabatan dan karirnya. Untuk khusus yang kita muliakan Bapak yang mewakili Bapak dan ramil kita, diwakili oleh Bapak Babinsa kita, bersama Pak Dinas kita doakan berkah usianya, jabatan dan karirnya, dan dua hadir dua Bapak RW kita yang santun, Bapak Rijal dan Bapak Marzuki. Makan semoga tetesan ringan perjuangannya Allah jadikan jalan kemuliaan dunia akhiratnya, amin ya rabbal alamin. Al-Mukarram Bapak Haji Muhammad Walidi, doakan Bapak Haji Muhammad Walidi bersama pengurus-pengurus semuanya, kita doakan maka Allah fi kulli hayatihim, amin ya rabbal alamin. Dan wakil khusus yang kita muliakan, enaknya mana Bapak? Dua-duanya. Wakil khusus yang kita muliakan, wakil khusus yang kita muliakan, kita hormati. Rasulullah mengajarkan wa man lam yashkurinas lam yashkurillah. Siapa dia manusia yang tidak berterima kasih
sesama manusia tandanya dia tidak mensyukuri nikmat Allah. Hari ini terima kasih kita kepada Yayasan Abdul Rahman Mutawakili yang menghadirkan program hari ini bersafari dakwah keliling kota Ampek-Ampek sebanyak 20 titik. Karena orang Palembang ini orangnya kuat-kuat, kapal selam yang makan Bapak itu. Ya Pak ya, kalau orang Sumatera Barat Pak mampu yang makan Pak, pakis paku. Tapi kalau orang Palembang jangan paku, kapal selam pun yang makan Bapak Ibu. Bapak Ibu, Yayasan Abdul Rahman Mutawakili ini yang menghadirkan program safari dakwah. Programnya membangun, membina rumah tahfidz dan pesantren tahfidz, mencetak para penghafal Al-Quran dari kalangan anak-anak yatim dan duafa. Semuanya tak berbayar. Sekarang jalan sama yayasan ini Pak sudah jalan 3 tahun lebih. Sekarang sudah punya 1 pesantren tahfidz yatim dan duafa dan 5 rumah tahfidz yatim dan duafa. Sementara ini adanya di Pekanbaru karena ini rumah dari wakaf masyarakat warga Pekanbaru. Kita doakan Bapak Ibu, semoga yayasan ini Pak di bawah AR manajemen Yayasan Keringat Perjuangannya diwakili oleh pengurusnya ada Ustaz Abdul Han bersama kawan-kawan kita semua. Kita doakan Yayasan Keringat Perjuangannya Allah jadikan jalan kemuliaan dunia akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Jangan tersunting cimai. Hanya Wikati Allah Yusrai Waku Dongsa Islam Saiti Tersia. Ibu bapak ngerti apa tidak? Hanya mohon maaf Bapak Ibu, program ini aslinya Tionghoa. Asli pakai shot, tidak pakai sim. Asli. Nama Tionghoanya bernama Lim Hai Tai. Ini kalau jangan dipakai penyakit ya Pak. Lim Hai Tai. Lim itu marga. Marganya marga Lim. Orang-orang Tionghoa namanya marga. Bahasa sesemak wo selim. Marga itu di awal nama. Lim Sulio, Lim Swiking. Kenal Pak? Kenal Lim Swiking Pak? Kalau Bapak kenal, pokoknya di mana Bapak kenalannya. Lim itu marga, 1 marga. Ayah dari ayah Kokoli bernama Lim Sun Xiong, asli pribumi Guangzhou Cina. Di zaman penjajahan kakek Kokoli ini berlayar ke Malaysia, berlayar ke Indonesia, terdaftarlah di Provinsi Riau. Tempatnya di Kecamatan Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis. Rumahnya di samping makam Datuk Laksamana Raja di Laut. Lahir seorang putra bernama Lim Buan Ho. Beliau ayah kandungnya Koko Lim, tokoh agama Buddha, kepala wihara yang ada di kota Dumai Riau. Suhu itu dalam Islam setingkat sama Kiai Sepuh dan sudah almarhum belum sempat masuk agama Islam. Ibu Kokoli Pak asli pribumi Bengkalis, suku laut, orang tua dulu animisme yang tak kenal sama agama. Menikah sama ayah Kokoli yang beragama Buddha, ikut beragama Buddha. Sekarang ibu Kokoli sudah masuk Islam 19 tahun yang lalu. Alhamdulillah. Dari Riau Koko jemput bawa ke Jakarta, ikut tinggal bersama Kokoli Cibubur, Jakarta Timur. Doakan Bapak Ibu, usianya sekarang sudah 75 tahun. Doakan panjang umurnya, berkah usianya, sehat dan batin, wafat kelak meraih husnul khotimah. Amin. Ibu Kokoli ini Pak, Ibu, Bu,
masih hidup. Ibu Kokolin ini lahir dari keluarga yang betul-betul paling kecil. Karena satu bapak satu ibu, Ibu Kokolinnya cuma 16 bersaudara. Anak tuh Kokolin lahir di kota Dumai, Riau. Masuk Islam di kota Duri, Riau. Sekarang tinggal Cibubur, Jakarta Timur. Kokolin lahir dari keluarga yang beragama Buddha. Satu bapak satu ibu, cuma 10 bersaudara. Yang sudah masuk Islam 8 orang, sama ibu sudah 9. Alhamdulillah. Buddha yang soleh-soleh, doakan yang kita, semoga Allah berikan hidayah Allah. Jadi Kokolin ini asli Tionghoa. Nama aslinya Li Hai Tai. 21 Juli 1994, 29 tahun yang lalu pas naik kelas 3 SMP, umur 15 tahun, dari kota Dumai kabur ke kota Duri. Di Duri mengucapkan 2 kalimat syahadat. Begitu syahid di Muslim, namanya diganti menjadi Muhammad Usman Ansori. 2005 Kokolin dakwah di layar kaca sebagai finalis dai TPI tahun 2005. Dari 7.000 dai muda yang mendaftar, yang yakin cuma 20 dai saja. Semuanya terbaik. Ini mewakili provinsi. Kokolin mewakili provinsi Riau, Sumatera. Sekarang di Damai ini satu tujuan Islam itu tidak macam-macam, termasuk sosial media. Kokolin mempopulerkan nama Tionghoa, tapi pakai marga, pakai nama Lim. Tak mau pakai nama Atai. Kalau pakai Atai, sukanya dipleset-plesetin. Biar lebih akrab, lebih santai, panggil saja Koko. Kokolin artinya Abang Lim. Kiai Haji Abdullah bin Nasiar, Kiai Sunda Bandung, Jawa Barat. Lebih santai panggilnya AA. AA itu abang, bahasa Sunda. Ginnya Gimnasial. AA Gim Sunda Bandung, Jawa Barat. Kokolin Tionghoa, Riau, Sumatera. Jadi Kokolin itu artinya abang Lim, Mas Lim, AA Lim, bukan Lim. Hanya. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Alhamdulillah. Pada malam yang penuh kebahagiaan ini, alhamdulillah kita bersama-sama bisa bersilaturahim dan menuntut ilmu, menambah wawasan keislaman kita. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang berada di majelis ilmu ini, kita semuanya mendapatkan keberkahan Allah. Amin ya rabbal alamin. Bapak, pokoknya kalau ceramah Pak kasih master-masternya Bapak Ibu. Pak, tujuan hidup kita ini Pak adalah biar berkah. Betul tidak? Bapak Ibu menyempurnakan Islam kita dengan menunaikan rukun Islam sampai yang kelima Pak. Dari kita syahadat, kita sholat, kita sedekah wajib, sholat wajib, sedekah wajib namanya zakat, sampai Bapak puasa wajib namanya puasa Ramadan, sampai nanti Bapak ke tanah suci Bapak Ibu mau haji mau umroh, semua amal ibadah kita untuk ilmu, silaturahim dan sebagainya. Ini tujuannya cuma satu Pak, biar Allah ridho. Betul Pak? Makanya ulama-ulama tasawuf ketika Bapak ini beramal boleh diajarkan betul. Jangan lupa kasar niat. Ilahi Rabbi anta maksudi waridaka matlubi. Ya Allah, Engkaulah Tuhanku, Engkaulah tujuan hidupku, hanya keredaanmu yang kupinta ya Allah. Kenapa? Biar Allah ridho. Kalau Allah sudah ridho, pasti diturunkan keberkahan. Pak, Bapak kalau mau ke surga Pak, itu yang diminta ridhonya Allah. Kalau Bapak mengharap dari amal soleh kita Pak, jauh kita masuk surga Bapak Ibu ya Pak ya. Betul nggak Pak? Betul apa tidak? Betul. Karena
Jin itu Pak dari golongan iblis, jin golongan iblis, setan golongan jin. Bapak tahu? Beribu tahun Pak dia sujud kepada Allah Bapak Ibu. Satu kali dia sombong Pak, merasa lebih baik Pak, tak masuk surga selama-lamanya Bapak Ibu. Pokok mau tanya sudah berapa tahun kita sujud kepada Allah dan berapa kali kita merasa sombong Bapak Ibu. Betul Pak? Jadi tak pantas kita menulis surga Pak. Yang kita harap itu adalah ridhonya Allah. Kalau Allah sudah ridho, nanti matinya husnul khotimah. Kalau mati husnul khotimah, maka kembalinya di mana Pak? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah engkau kepada Tuhan yang menciptakan kamu dalam ridho dan diridhoi. Matinya husnul khotimah, Allah sang ridho. Di mana kembalinya? Wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Tempat kembalinya surganya Allah bersama hamba-hamba Allah yang soleh dan soleha. Mau masuk surga apa tidak? Oh. Bu, yang kokotan itu bapak-bapak, ibu tak usah nyaut. Kalau ibu-ibu ngobrolin tak pernah tanya Pak Kapolsek, Pak Haji Walidi, Pak Kiai Rosidin. Mohon maaf Pak ya, kalau ceramah itu Pak tak pernah tanya kepada ibu-ibu Pak mau surga atau mau neraka, tak pernah ditanya. Kenapa? Karena ibu-ibu yang hadir sudah kelihatan wajah-wajah calon-calon penghuni surga. Tadi jujur Pak, pokoknya di sini Pak, pokok tak salah tengok Pak. Pokok tengok ibu-ibu semua yang hadir, wajahnya semuanya penuh bercahaya karena kena sinar lampu. Insya Allah dalam penghuni surga. Bapak Ibu kalau mau masuk surga, caranya cuma dua. Satu, tinggalkan dunia yang sebentar ini husnul khotimah. Betul Pak? Oh. Bagaimana nanti masuk husnul khotimah? Caranya ketika hidup raih yang namanya keberkahan. Bagaimana sudah kita berkah? Kita buka malam ini Pak. Rahasia menggapai keberkahan Pak. Edisi spesial meraih husnul khotimah. Kita buka ya Bu ya. Oh, ini materi keberkahan Pak. Sudah Koko teliti selama 17 tahun Bapak Ibu. Koko tulis di buku ini Pak. Sudah di tangan jamaah Pak lebih 1 juta SMK. Ini penelitian Bapak Ibu. Buku yang kau tulis sudah 6 buku, semuanya pengalaman spiritual Pak. Ini yang paling lama 17 tahun. Yang lama bukan menulis buku Pak, bikin tesis, skripsi Pak 3 bulan selesai Pak. Tapi 17 tahun Pak, yang lama. Oh, ini dakwah Pak. Dakwah fil Quran. Dakwah itu ada 3. Nah, ini pesan nih Pak ya, Bapak Ibu yang sudah pengajian nih. Kalau Bapak mau betul-betul berkah Pak, dapat 3 dakwah Bapak Ibu. Pertama, dakwah bilisan. Dengarkan ceramah baik-baik Pak. Bilisan itu ceramah, pidato, khutbah, itu namanya dakwah bilisan Pak. Dakwahnya dengan lisan itu memang tak efisien, waktunya terbatas ya Pak ya. Kadang-kadang Pak dengar kuping kanan, keluar kuping kiri Pak. Memang bilisan tak efisien. Paling waktunya terbatas, paling hebat dakwah bilisan. Mata kita ini paling kuat Pak, melihat dakwah bilisan Pak, mata telinga Pak mendengar Pak, itu paling hebat 1 jam 30 menit Pak. Itu paling hebat Pak 90 menit Pak. Lewat 90 menit matanya berubah jadi 5 watt. Nah, dakwah yang efisien nomor 2 di Nukhola. Ini yang paling efisien Pak ya. Oh, ini yang paling efisien. Buya Hamka sudah tiada Pak, tapi seorang masih hidup Pak, karena ada dakwah orang beliau Pak, kan sudah menjalankan. Tapi jangan lupa nanti Bapak amalkan dakwah yang ketiga, binhal, praktek dan diamalkan. Islam mengajarkan al-ilmu bila amalin kasyajari bila samar. Dapat ilmu tapi tidak diamalkan seperti pohon yang tidak berbuah ya Pak ya. Bapak Ibu, malam ini insya Allah Bapak dapat 3 dakwah dari Kokolit. Dapat 3 dakwah Bapak Ibu. Pertama dapat dakwah bilisan, kita akan buka Pak gerbangnya Pak. Rahasia menggapai keberkahan edisi spesial meraih husnul khotimah. Nanti sebelum pulang Pak, Bapak Ibu bawa buku nih Pak. Bukunya bawa pulang Pak. Ini bukunya Pak, ribuan SMK mau bawa Pak. Di mobil banyak Bapak Ibu ya Pak ya.
Ini bukunya Pak dikasih cuma-cuma, dikasih, tak jual beli. Makanya buku ini Pak tak berniaga sama manusia, makanya tak ada toko buku, tak ada di Gramedia. Kenapa? Buku itu kok bikin Pak tak jual beli, tak berniaga sama manusia. Kenapa? Kalau berniaga sama manusia itu cari sukses. Bukunya kok bikin spesial, berniaganya sama Allah. Siapa hamba Allah yang mau berniaga kepada Allah, membantu agama Allah, bukunya kok kasih sebagai citra mata. Berniaga sama Allah itu cari Bapak kalau ke mall, Bapak rekreasi, Bapak wisata ke pasar, Bapak bawa duit, itu namanya Bapak ingin berniaga sama manusia. Itu cari sukses, ya Pak ya. Tapi kalau Bapak masuk ke tempat ibadah Pak, termasuk masjid, Bapak tolong bawa duit. Karena sholat gantinya zakat, zakat itu sedekah, sedekah butuh duit. Kalau Bapak bawa duit ke tempat ibadah, Bapak ingin berniaga sama Allah, cari berkah. Ibu Bapak, ini rahasia menggapai keberkahan. Kita buktikan Pak ya, Bapak Ibu. Ini materi Pak bukan dari Kokoli, tapi langsung dari Allah dan Nabi Muhammad Rasulullah. Koko ini Pak hanya meneliti Quran dan hadis selama 17 tahun. 1994 pas naik kelas 3 SMP Pak, Koko ini Pak umur 15 tahun dari Dumai, kampung Kota Lugi Riau Pak. Tiduri mengucapkan 2 kalimat syahadat, masuk Islamnya diam-diam, keluarga tak ada yang tahu Bapak Ibu. Begitu Syekh jadi muslim, balik ke kota Dumai. 3 bulan lebih kurang Pak, ketahuan sama ayah kandungnya Kokoli tentang keislamannya Kokoli. Begitu ketahuan, Kokoli bukan hanya diusir Pak, tapi Kokoli diasingkan dari keluarga, diputuskan hubungan sana famili, bahkan sama Kokoli Pak diputuskan dari warisan keluarga. Sama sekali Koko tidak galau, apalagi andilau antara dilema dan galau. Kenapa? Karena masuk Islam cari berkah, bukan cari sukses. Pak, Islam itu produknya berkah, ya Pak ya. Kata Imam Asyuti Pak, salah satu ulama besar Islam, berkah milik orang yang beragama Islam. Di luar Islam namanya bukan berkah tapi sukses. Jadi kalau ada orang Islam hidupnya tak berkah, sayang 1000 sayang. Kenapa? Dari kita mau makan, mau berdoa apa? Allahumma barik lana fima razaqtana, ya Allah berkahilah semua anugerahkan kepada kami. Ibu jalan-jalan ketemu sama orang sama muslim Pak, belum kenalan Pak, sudah mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sudah keselamatan dan kedamaian, semoga selalu dicintai dirahmati Allah wabarakatuh. Semoga engkau selalu diberkahi Allah. Bapak menikah didoakan Pak, barakallahu laka wa baraka alaikumah. Didoakan yang berkah Pak. Hidup itu cari berkah. Jadi pokoknya tak galau Pak, karena cari berkah. Hijrah Pak, kalau terpilih Pak. Diduri ketemu sama kiai, diangkat sebagai anak asuhnya. Masuk Islam kelas 3 SMP, sama kiai tadi Pak dipindahkan ke Sanawiyah. Bapak Ibu, 1995 Pak sama kiai tadi Pak, Kokoli dialihkan Pak di pondok pesantren senior alumni Gontor Pak. Namanya Darul Kolam yang ada di Banten. Pesantren terbesar di Banten. Sekarang santrinya lebih kurang sama rata-rata 21.000 santri. Satu kiai buka pesantren 2, namanya Darul Kolam dan Latansa. Semuanya di Banten Pak. Ustaz Jeffrey Al-Bukhari alias Uji Al-Marhum, Pak Apoy Walid Ben. Kita sama-sama satu pesantren Darul Kolam Bapak Ibu. 1999 selesai kuliah, Kokoli tak langsung kuliah, terus berangkat ke Jawa Timur Pak, kapalnya di Malang. Pesantren tahfidz Al-Quran, pesantren khusus menghafal Al-Quran. Islam yang ke-5 tahun, Kokoli mulai menghafal Al-Quran. Ibu Bapak, ini bagi para penghafal Quran yang akan pesan Pak.
Pokoknya mengamalkan Pak ketika menghafal Quran Pak, alhamdulillah Pak, setahun 8 bulan Pak selesai 30 juz. Alhamdulillah. Bahasa yang Quran ini rasa-rasa mukjizat kehebatan Al-Quran Pak. Ya Rasul pokoknya pribadi buktikan Pak, betul Al-Quran itu bisa dihafal. Siapa yang hebat? Yang hebat bukan penghafalnya, yang hebat adalah Al-Quran. Pokok mengamalkan 5 metode Pak, 5M. Ini metode menghafal Quran ya Bu ya. M pertama membaca Pak, membaca dulu Pak. Sebelum kita menghafal, bacanya harus benar, makronya, tajwidnya ya baca Pak ya. Semakin banyak dia baca bagus Bapak Ibu. M yang kedua memahami. Sebelum kamu menghafal Pak, kamu paham Pak. Pokoknya kita akan mau menghafal Al-Quran, hadis dan sebagainya. Apabila yang menghafal kamu tidak paham, al-ilmu fis-sudur, la fis-sudur. Ilmu dalam dada, bukan tulisan, bukan lisan, tapi dalam dada. And yang ketiga baru menghafal Pak. Oh, menghafal metode yang ketiga. And yang keempat mengamalkannya. Ketika mau hafal Pak, kamu mengamalkan Pak. Ibu, ketika mau mengamalkan isi Al-Quran Pak, Masya Allah Pak, Masya Allah. Pokok merasakan suatu kebahagiaan dan keberkahan yang sangat luar biasa Pak, yang tidak pernah kau rasakan sebelum beragama Islam. Hambakan kau rasakan itu Pak, alhamdulillah sampai detik ini Bapak Ibu. Pokok tulis di buku ini Pak. Jadilah ini buku pengalaman seperti pokok ini. Yang kelima sekarang Pak, mengajarkannya, membaca, memahami, menghafal, mengamalkannya dan mengajarkannya. Dapatlah kita sabda Nabi Muhammad yang mengatakan, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah sebagai manusia siapa yang mau belajar lalu dia mengajarkannya. Ibu, Pak, banyak orang bertanya begini Pak, Kokoli sekarang sudah masuk Islam 29 tahun, betul? Apa suka-suka yang kau rasakan? Itu sering ditanya Pak, suka-suka saya Pak. Oh, dukanya Pak ketika masuk Islam diasingkan dari keluarga Pak, tak punya salah famili Bapak. Tak punya tante, tak punya diasingkan betul Bapak. Tapi sukanya tak sebanding sama duka Pak, bukan kecil Bapak. Sukanya cuma satu yang luar biasa. Kokoli merasa sukanya itu Pak ketika menghafal Al-Quran. Alhamdulillah. Bukan pengen dapat gelar hafiz, bukan sama sekali Bapak Ibu. Tapi apa? Ketika menghafal Al-Quran Pak, Kokoli nikmat ketika sholat menghadap kepada Allah. Ketika sholat membaca apa kita hafal Pak. Kadang-kadang 1 rakaat 1 juz, 4 juz Pak, Masya Allah. Karena kita paham artinya, sholat Pak tak berasa. Kenapa? Ketika sholat kita bercengkrama sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bercengkrama Masya Allah, nikmat Masya Allah. Jadi kalau ada orang hafal Quran, maaf ya, bukan bangga dengan habisnya. Orang yang hafal Quran tak dibaca dalam sholat, percuma dia hafal. Saya ya. Jadi cara menjaga hafal Quran di bawah sholat, ajar hafalannya insya Allah. Pak, mohon maaf ya Pak ya, Nabi Muhammad SAW Pak bentak kasih beliau Pak. Pokoknya pernah membuktikan Pak, mohon maaf, 1000 maaf Bapak Ibu. Ketika di tanah suci Pak depan Ka'bah Bapak Ibu, pokok coba 1 rakaat 1 juz, 2 rakaat sudah 2 juz Pak, sampai 4 rakaat kaki mulai bengkak Bapak Ibu, bengkak Masya Allah. Di sana menangis Pak. Ternyata Nabi Muhammad kaki mulai bengkak sholat. Ternyata Nabi Muhammad ketika sholat beliau membaca Quran wahyu yang turun kepada beliau Pak. Oh, makanya akhlak Nabi Muhammad akhlaknya Al-Quran ya Pak ya. Dia baca Quran, dia beliau hafal, beliau pahami, lalu diamalkan isi Al-Quran. Itulah akhlak Al-Quran. Itulah akhlaknya Nabi Muhammad. Ibu Bapak, Bapak mau tanya, Bapak mau bahagia cuma di dunia atau mau bahagia dunia, alam kubur sampai ke alam akhirat? Mau pilih mana? Sampai akhirat ya Pak ya? Itu namanya berkah Pak. Kalau mau bahagia sampai akhirat, alam kubur juga bahagia Pak. Pokok pesan, tolong jangan jauh-jauh dari Al-Quran ya Pak ya. Itu program kita Pak. Nabi Muhammad sudah mengajarkan nanti hari kiamat datang.
Penolong kita yang paling tinggi derajat di Allah itu bukan malaikat, bukan nabi Pak. Penolong kita yang paling adalah Al-Quran. Pak, kiamat kalau sudah datang, Bapak baru berbukti perasa betul Pak ya. Kiamat itu ada dua, kubro besar, sukro kecil. Kiamat kecil itu sudah mati Pak. Meninggal kita Pak, itu sudah kiamat Pak, sudah kena kiamat kecil. Meninggal berada di alam kubur. Nanti Bapak di alam kubur Pak, Bapak pernah adalah di kubur ada asidah Pak. Di kubur ada lampu apa tidak? Nanti lampunya Bapak, cahaya Bapak, Al-Quran baca ya Pak ya. Pak, nanti dalam kubur Pak sepi ya Pak ya. Bapak nanti yang teman Bapak itu Pak, Al-Quran itu Pak teman Bapak ya Pak ya. Ketika hidup tak bisa hafal Quran, Bapak baca tak sempat sampai hatam Pak. Minimal sekali Pak, tolong bantu orang-orang yang menghafal Al-Quran Pak. Bapak bantu rumah tauhid, bantu pesantren tauhid, bantu para penghafal Al-Quran. Bapak Ibu dapat keberkahan yang sama mereka yang menghafal Al-Quran. Yang menghafal berjuang pakai jiwanya Bapak Ibu. Bapak berjuang sebagai hartanya dapat keberkahan yang sama Pak mereka yang menghafal Al-Quran. Pak ya, Pak menghafal dulu tak ujian Bapak Ibu. Di sini lemah Masya Allah. Kalau ketika menghafal Pak maaf ya Pak ya, pada hernia Masya Allah. Saking sering banyak duduk pada berdiri Bapak Ibu. Sekarang sehat Alhamdulillah. Kurus kering Pak. Berjuang bagi jiwa Pak. Bapak bantu pakai hafal kita ya Pak ya. Maka Bapak dapat keberkahan yang sama mereka yang menghafal Al-Quran. Kata Rasul, ada orang puasa, kita tak puasa. Nanti dia berbuka puasa Pak dari harta kita Bapak Ibu ya kan? Bapak dapat hal yang sama mereka yang berpuasa Bapak Ibu. Tak mau hal yang berpuasa. Tahan dulu ya. Bapak bantu saya support para penghafal Al-Quran. Makanya Pak mohon maaf, pokok dalam ayat tadi Pak sudah kata lebih baik. Betul Pak Ibu. Kenapa? Satu visi. Ini ayat tak terus mencetak para penghafal Al-Quran dari kalangan yang tidak menghafal. Alhamdulillah. Bapak Ibu, selesai menghafal 30 juz 1 tahun 8 bulan Pak. Tahun 2001 Pokoling berangkat ke Jakarta meneruskan S1-nya di Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran Lebak Bulus, Jakarta Selatan. S1-nya alhamdulillah gratis Pak. Dikasih beasiswa, dikasih asrama. Kenapa? Karena membawa hafalan Quran 30 juz. 2005 S1-nya selesai Pak. Dapat titel SG. Apa SG? Sarjana Al-Quran. Bapak Ibu, siapapun nanti anaknya hafal Quran 30 juz Pak, semuanya gratis Pak. Polri, TNI, kedokteran, semuanya gratis. Kita punya linknya Bapak Ibu ya Pak ya. Bapak kalau mau sekolah agama Islam Pak, letak kalau Indonesia Pak, Bapak letak di PTIQ Pak. Laki-laki PTIQ, Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran Lebak Bulus, Jakarta Selatan. S1-nya gratis, dikasih asrama seperti hotel Bapak Ibu. Kalau hafal 30 juz. Kalau dia perempuan, letaknya IIQ Pak. IIQ Institut Ilmu Al-Quran depan Wiji Putar Pak. Dikasih asrama Pak, kuliahnya gratis. Kalau hafal 30 juz. Kalau mau keluar negeri ambil agama, letak Pak di Jamiah Al-Islamiyah Madinah Pak. 30 juz gratis kuliahnya Bapak Ibu. Setelah menghafal 30 juz 2005 Pak S1-nya Pak selesai Pak. Titelnya SI. Lalu 2005 terusnya S2-nya masih di PTIQ mengambil jurusan konsentrasi ilmu tafsir. Ketika S2-nya selesai dapat titel Pak MAG. Apa MAG? Master Alam Goib. Master Agama. Diselamatkan Master of Art SG dan MA. Jadi begini Pak ya, ini sekilas profil perkara berdagang Pak. Pokok sampaikan ini Bapak Ibu bahwa nanti mau buka Pak amalan keberkahan ini Pak. Ini bukan dari Pokoling, ini dari Allah Nabi Muhammad Rasulullah. Koko hanya meneliti Al-Quran dan hadis selama 17 tahun. Bapak Ibu, Koko mau tanya, Pak punya hutang apa tidak Pak? Pak punya hutang tidak? Bu, yang ditanya itu bapak-bapak. Kalau ibu tak usah ditanya. Ibu-ibu ini sudah datang wajahnya mirip-mirip semuanya. Wajah-wajah yang banyak cicilan ini. Punya hutang Bu? Yang punya hutang malam ini tahu saja lau. Pak, Al-Quran hadis memberikan solusi Pak.
Allah Rasul memberikan solusi buat hamba yang punya hutang Pak. Nanti yang punya hutang, tahu saudara ya Pak ya, nanti malam Pak bawa buku kita. Wah, Pak ya, Bapak nanti tolong amalkan amalan yang Rasulullah ajarkan kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib Pak. Hadisnya sahih, riwayat Imam At-Tirmidzi Pak. Pak, hutang Bapak biar cepat lunas. Ya Pak ya. Kata Sayyidina Ali Pak, aku pernah diajarkan sebuah doa oleh Nabi Muhammad. Kalau doa ini ku amalkan, maka Allah akan melapangkan rezeki saya untuk menghutang-hutang saya, walaupun hutang saya berupa bukit sabir Pak, tinggi itu Pak, berupa emas lunas, kata baginda Rasul. Nabi Muhammad tak mungkin berdusta Bapak Ibu. Kokoh sudah mengamalkannya Pak, dan sudah terbukti keberkahannya sampai detik ini Pak. Alhamdulillah tak punya hutang. Alhamdulillah. Yang ada Pak, orang yang berhutang sama pemerintah hampir sebanyak miliar Pak, belum bayar Bapak Ibu. Yang penting tak punya hutang. Berarti amalkan Pak. Yang mana doanya? Bapak amalkan Pak. Insya Allah Bu ya. Tinggalkan ini Pak. Di sini ada kajian STMJ. STMJ alias sudah tua masih jomblo. Nah, mana Pak jomblo ada? Siapa yang jomblo? Ada. Jomblo ya. Nah, STMJ sudah tua masih jomblo. Ibu bapak, nanti kalau punya anak sudah usia belum ketemu jodoh, bapak tak usah galau Pak. Ini solusinya. Ya. Anak kita kalau sudah usia belum ketemu jodoh, pahami Pak, bahwa mereka punya persatuan Pak, namanya IPTN, Ikatan Pemuda Telah Nikah, atau ITE, Ikatan Pemuda Telah Kawin. Biasanya akan dapat istri-istri yang telat jadi pengantin, atau ada yang singateran, duda atau janda mau ketemu jodoh lagi, nanti baca Pak ya. Kalau amalkan Pak sebuah amalan Pak yang Allah ajarkan kepada Nabi Musa dalam Al-Quran. Ibu, Nabi Musa ketika jomblo mengamalkan ini Pak, Allah kasih jodoh yang terbaik Pak, putrinya Nabi Syuaib Pak. Mana itu Nabi? Bapak Ibu tak payah lebar kita Pak. Ini banyak amalan Pak ya. Bapak Ibu di sini Pak, siapa yang punya bisnis, dagang, punya usaha Pak, ternak, kebun Pak, bisnisnya makin lancar, makin berkah insya Allah. Yang punya karir jabatan makin lancar, makin berkah. Nanti Bapak Ibu kalau anak kita lagi berkarir Pak, tolong bantu amalkan ini ya Pak ya. Biar kata Rasulullah Pak, doanya orang tua buat anak-anaknya seperti doanya seorang nabi buat umatnya. Kalau bantu Pak, bantu. Yang mana? Amalan yang Allah ajarkan dalam Al-Quran kepada Nabi Sulaiman Pak. Nabi Sulaiman, nabi yang paling kaya, punya kerajaan. Ternyata Nabi Sulaiman mengamalkan doa amalan ini. Amalkan ya Pak ya. Yang mana amalannya Pak? Nanti bawa pulang juga insya Allah. Pokok meneliti Quran dan hadis Pak. Lomba jahi, tujuh juga yang lebih kurang Pak. Pokok banyak doa ini Pak. Terpilih Pak 20 finalis. Alhamdulillah. Akan ini Pak ya, terbukti ya Pak ya, masya Allah. Ibu bapak, nanti di sini ada yang sakit-sakitan, ada sakit-sakitan nggak ada? Yang sakit-sakitan baik medis maupun non medis, insya Allah sakitnya cepat diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Maka Pak ya, di sini Pak ada doa ruqyah syariah. Ruqyah jambi. Syariah sesuai ajaran Islam, jambi-jambinya dengan Al-Quran. Oh, ruqyah syariah bukan hanya buat orang kesurupan, bukan. Ruqyah syariah itu pengobatan, ya Pak, medis dan non medis Pak. Kalau cuma ada yang kesurupan Pak, itu cuma non medis Bapak Ibu. Nanti kalau ada yang kesurupan Pak, kalau ada yang kesurupan Bapak diguna-guna orang, diganggu malu boy Pak, baca aja Pak, cuma kalau Pak, buktikan Pak, masya Allah. Ya Pak ya, ini ruqyah syariah Pak. Pak, mohon maaf, kita bicara sebentar Pak, ini pengalaman betul. Masih hidup? Ibu Kokoli asli orang Jawa, sudah masuk Islam 19 tahun yang lalu. 18 Pak, sudah 18 masya Allah. Tahun 2000 berapa Pak? Tahun 2005. Ada berapa? 18 tahun Pak ya? 18 tahun. Ibu tahu nggak? Tahun 2001 Pak, Jakarta lagi corona Pak, yang lagi marak-maraknya Pak, masuk zona merah Bapak Ibu. Ibunda ini Pak, waktu masih muda ada asma.
2001 usia 73 tahun. Ibunya kena corona yang kelas berat, koma 18 hari tak sadar Pak. Pak, koma Pak. Sekarang sehat panjang umur, alhamdulillah. Istri Komoli waktu itu Pak lagi hamil muda 4 bulan Pak. Ikut merawat ibunya tertular corona yang kelas berat. Bayi sekarang sudah lahir laki-laki usia setahun 7 bulan Pak. Doakan Pak jadi ulamanya habis dari berkah Allah. Amin. Namanya Izal Sifri Al-Fatih Usman. Istri juga sehat walafiat. Alhamdulillah. Koko ini Pak demi Allah tertular corona Pak. Corona Masya Allah. Corona yang kelas berat. Saya panjang Pak, kamu tidak apa-apa. Yang kelas berat saya Koko ini Pak hampir meninggal dunia Bapak Ibu. Tapi sehat walafiat. Alhamdulillah. Bapak tahu nggak siapa dokternya Pak? Masya Allah. Mau nama dokternya? Nama dokternya Bapak sudah kenal. Nama dokternya adalah Baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata Nabi Muhammad itu dokter dari segala dokter. Nabi Muhammad sudah memberikan obat Pak, Masya Allah. Ya Pak ya, resep obatnya Pak kata Nabi Muhammad Pak, hadis riwayat Imam Ibnu Majah kata Rasul, madu, segala madu adalah obat segala macam penyakit. Al-Quran adalah obat terhadap apa yang ada di dalam dada. Bagi kalian cuma ada 2 penyembuhan, yaitu Al-Quran dan madu. Bapak tahu artinya apa? Bapak akan bukan di hadis Bapak. Pokoknya ketika kalah corona Pak, ini hadis penuh Bapak. Dari habis sholat subuh atas sajadah sampai sholat isya Pak, tak bergerak di sajadah Bapak. Pak ya, merenung ini obat Pak, Masya Allah. Pak, ternyata Bu, kuah Pak, madu itu ternyata bagian kuatkan imun. Al-Quran itu bagian kuatkan iman. Jadi kalau yang sakit obatnya kuatkan imun, kuatkan iman. Di zaman Rasulullah kuatkan imun tak ada dokter, yang ada pengobatannya masih herbal. Herbal salah satunya adalah madu langsung Allah ceritakan dalam Al-Quran. Ya Pak ya. Sekarang Pak ada dokter Pak, hebat Pak. Bapak kalau sakit silakan ke dokter ya Pak ya. Tapi butuh duit Pak, butuh duit ya Pak ya. Duit apa? Ke dokter. Bapak nanti tebus obat Pak, dikasih antibiotik, obat macam-macam. Sudah? Bapak tetap beli madu ya Pak ya. Karena madu sunnah Rasul, pelajarannya luar biasa Pak. Sekarang madu Pak ini propolis Pak. Kok tahu kan propolis? Bukan promo Pak, karena penting Pak, Masya Allah. Bu, memang itu adalah madu Pak, Masya Allah. Bapak minum madu sudah Rasul. Kalau madu imunnya sudah kuat Pak, imunnya akan berperang Pak melawan virus Pak. Virusnya apa? Oh, imunnya kuat Bapak Ibu ya Pak ya. Tapi kalau bisa mengobati, tak bisa menyembuhkan. Siapa yang menyembuhkan? Allah. Iman ya Pak ya. Al-Quran, beriman kepada Allah, beriman firman Al-Quran Pak. Wa idza maritu fa huwa yashfi. Aku sakit, Allah yang menyembuhkan. Paham Bu? Yo, jadi Pak, ketika ibu apa imannya kuatkan iman? Kuatkan iman caranya doa dan sedekah. Itu Pak, doa dan sedekah. As-sholatu Pak, aqimus sholat wa atuz zakah. Perintah Allah Pak semakin Pak. Dirikan sholat, tunaikan zakat. Semakin Pak ya. As-sholatu lughatan, ilmu fikih menjelaskan sholat menurut bahasa as-sholatu lughatan addu'a. Sholat adalah doa. Salat doa adalah sholat itu semuanya doa Pak. Sholat gantiannya zakat, zakat itu sedekah, namanya sedekah wajib. Jadi obatnya doa dan sedekah. Ketika sakit Pak, baca doa ini Pak, doa ruqyah syariah. Ruqyah syariah pertama wajib baca Fatihah. Kalau Bapak maju ruqyahnya Bapak Ibu. Ya Pak ya, Pak, Bapak pakai singkat ini Pak. Bapak bantu dengan sedekah. Ibunya kena corona Pak, telepon apa Pak? Bapak yang muslim di Riau Pak. Ibu kita kena corona Pak,
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bang, tugas abang kakak semua sekarang kuatkan iman kalian ya. Kalau kuatkan imun, ibu kita sudah pokoknya jaga nih Pak. Mau kasih obat, semua sudah Bapak Ibu. Dikasih infus Bapak Ibu, jaga Bapak Ibu. Tugas abang kuatkan iman. Bagaimana cara imannya? Kuatkan iman dengan cara abang doa, terserah doakan Bapak mau Al-Fatihah, mau sholawat, semuanya doa, mau zikir itu doa Bapak Ibu. Dan bantu dengan sedekah. Bagaimana sedekahnya deh? Abangnya ada di Riau, ibu kita di Jakarta. Abang sedekah, niatkan, ya Allah, aku sedekah atas nama Ibunda Umi Salma binti Jimli lillahi ta'ala. Semua nama saya Pak. Pokoknya sedekah Pak, Masya Allah. Pak, Bu, Pak, 19 hari kemudian Ibunda mulai siuman Pak, panjang umur. Alhamdulillah. Lagi hamil kena corona Pak, sudah doa. Pokok sudah doa imun, pokok kasih obat antibiotik, madu, hak betul soda, untuk diri, kasih buah-buahan Pak. Kuatkan imun Bapak Ibu, berperang di Bapak Ibu, kuatkan iman. Pokok baca doa rupiah sekalian, pokok bantu dengan sedekah. Ya Allah, aku sedekah atas nama istriku dan calon bayi dalam perut istriku, ya Allah, lillahi ta'ala. Pak, sekarang panjang umur. Bapak tahu, itulah Nabi Muhammad mengajarkan as-shadaqatu tarudul bala wa tutawwilul umur. Sedekah yang kalian keluarkan membantu agama Allah, itu namanya sedekah, menolak segala macam musibah dan memanjangkan umur kalian. Maaf ya Pak ya, yang bisa memanjangkan umur itu bukan dokter, bukan obat, bukan rumah sakit, tapi adalah berkah sedekah yang Bapak keluarkan ya Pak ya. Yang berobat-berobat sudah hati 5 juta kok belum sembuh, sedekahnya berani Bapak Ibu Pak ya Pak ya. Yang menyembuhkan bukan dokter, bukan obat, tapi berkah sedekah yang Bapak Ibu keluarkan. Oh Pak,